tentang peraturan sekolah ya. Kelompok 2-nya mana? Rija dan kawan-kawan membahas apa? Hubungan antar lembaga tinggi negara. Oke. Kelompok 3 membahas iya. Kemudian kelompok 4 membahas oke, tragedi Kanjuruhan ya, nanti akan dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar. Silakan langsung saja ke kelompok pertama. Ya, langsung. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan peraturan sekolah. Yang pertama adalah apa peraturan yang pernah kami langgar atau yang pernah sering dilanggar, yaitu tidak memakai ciput dan atribut tidak lengkap dan dengan tidak sesuai. Yang kedua yaitu kapan terjadinya pelanggaran tersebut. Pelanggaran itu terjadinya saat pemeriksaan pagi di gerbang sekolah. Di mana tempat terjadinya pelanggaran? Tempatnya pasti di sekolah. Dan mengapa aturan sekolah tersebut dilanggar? Karena tidak ada aturan sekolah dan belum mampu membeli ciput Atau sepatu gitu. Dan yang kelima, siapa yang melanggar aturan tersebut? Siswa-siswi yang ada di sekolah. Bagaimana? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengubah agar tidak melanggar aturan sekolah, membiasakan diri dengan menaati peraturan yang ada. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, itu pemaparan dari kelompok 1. Silakan dari kelompok lain, ada yang mau bertanya? Oke. Ada? Ada yang mau bertanya nggak? Nah, tadi yang dipaparkan kelompok 1 pelanggaran baru 1 ya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan, sebetulnya tidak hanya itu pelanggaran yang sering terjadi di sekolah misalkan. Oh iya, Rabu kan biasanya pakai pangsi, kebaya, dan alas kakinya tidak pakai sepatu ya, pakai sandal. Itu yang cowok yang celananya kan pangsi, yang bawahnya. Nah ini ada yang pakai yang kayak pensil gitu. katun. Iya, katun, celana katun. Nah, Terus kalau perempuan masih ada yang pakai kemeja. jadi nggak pakai kebaya ya. Iya. Yang lain ada yang mau menambahkan nggak pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi sebetulnya selain itu ya, yang justru lebih banyak atau lebih sering dilakukan? Kelompok ini ada yang menambahkan nggak? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Kelompok ini mau menambahkan nggak? Ada pelanggaran yang justru lebih urgent gitu yang sebetulnya yang harus dibahas? Ada nggak? Pelanggaran di sekolah. Ya. Seperti rambut ini. Itu ya jangan tersinggung ya. Ini Seperti dilarang memakai gelang, gelang, aksesoris ya. aksesoris. Di sini ada yang pakai aksesoris gelang laki-laki? Ada? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Memakai cincin. Ya, kalau perempuan perhiasan yang berlebihan ya. Perempuan itu dilarang memakai make up Pak sebenarnya. Gak boleh pakai lipstick Pak. Di sini ada yang pakai lipstick? Lipstick juga sampai pancing ya. Pakai lipstick nggak? Coba buka maskernya. Oke. Tadi yang dibahas baru yang banyak terjadi adalah
ke perempuan yang pakai kerudung tidak pakai ciput? Coba. Pakai ciput nggak? Oke ya. Pakai ciput nggak? Nggak ya. Ciput kurang, Pak. Pakai ciput nggak? Nggak. Pakai ciput? Ciput kurang, Pak. Nggak. Justru yang ngebahasnya yang nggak pakai ciput tuh. Pakai ciput? Nah. Kepada Bapak Joheri kalau sedang menyaksikan, Bapak Gatot, Bapak Dedi Junaidi, ini nih kelas 10 pemasaran pada nggak pakai ciput perempuannya. Iya, Pak. Kan peraturannya pakai ciput, bukan bawa ciput. Nah ini sebetulnya kalau memang ada keluhan itu bisa disampaikan secara baik-baik. Nah, ini salah satu penyelesaian ya. Jadi ketika ada peraturan banyak yang melanggar, nah, ditanya dulu sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, sebetulnya bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Ada yang pernah mengkomunikasikan tidak? Kenapa? Malu. Aku salah ngomong. Ada alternatif selain ciput nggak? Hah? Bukan. Ini kan kita bahas masalah ciput. Buat yang berjilbab. Kenapa nggak pakai ciputnya? Yang pertama alasannya tadi apa? Suka pusing. Artinya karena Ini Bapak ada bagian kepala yang tertekan. telinga sakit terus Kak. Oke. Suka haham kalau ada yang ngomong. Coba Bapak pengen lihat ciputnya yang dibawa. Mana coba lihat. Jangan-jangan yang kalian pakai yang bikin sakit itu bukan ciput. Bener Bapak, aku mah itu gerak. Ya. Bukan yang itu. Jangan-jangan kalian salah memahami konsep ciput. Itu Bapak itu. Itu Eh. kamu mah di sana. Ya. Nah, sebetulnya itu bisa dikomunikasikan ke pihak sekolah. Kenapa nggak pakai? Alasannya apa? Dan memang itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Ya. Ini kan baru cuma berapa? Satu orang yang pakai jemput? 2 orang tadi teh? 2 ya. Nah, itu jadi peraturan itu bisa dikomunikasikan, ya. Artinya kan ini peraturan itu yang buat manusia itu kehidupannya dinamis, artinya ada perubahan. Nah, ada yang mau nggak mengusulkan ke sekolah atau lebih nyaman melanggar? Hah? Bukan. Kalau bapak mah kalian ke sekolah juga nggak masalah sebetulnya. Ini kita sedang membahas pelanggaran wanita berjilbab, siswi yang berjilbab tidak memakai ciput. Berani nggak? Ada yang berani nggak ngomong ke pihak sekolah? Pak Joheri? Ya. Nah, ini adalah salah satu pelajaran buat kita bagaimana ketika
ada peraturan yang dirasa tidak nyaman. Sebetulnya semua peraturan itu kalau kalian perhatikan itu tidak membuat nyaman kan? Iya. Kalian harus masuk jam 7, nyaman nggak? Enggak. Ya. Nah, harus pakai sepatu warrior. Merek. Harus pakai sepatu hitam yang seperti ini. Ya. Ada yang bermasalah, ada yang enggak. Nah, hampir semua peraturan itu sebetulnya tidak bikin kita nyaman. Ya, namanya juga peraturan. Ya. Peraturan itu untuk mengatur, bukan untuk dilanggar, untuk mengatur kehidupan ya dalam sebuah masyarakat. Nah, tanya ke pembuat peraturan, maksudnya untuk apa? Tahu nggak? Maksudnya pakai ciput buat apa? Artinya tidak agar rambutnya itu tidak ada yang keluar walaupun satu helai. Nah itu. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi nggak? Atau ada lagi nggak peraturan yang justru sangat urgent yang sering dilanggar oleh siswa-siswi kita? Ada nggak? Kaos kaki. Kenapa kaos kakinya? Pendek, Rambut cium Pak rata-rata. cukup panjang. Nah, itu ya. Ya, itu. Ada yang bertanya lagi nggak buat kelompok 1? Cukup? Cukup? Ya. Nah, walaupun ini judul materinya Undang-Undang Dasar ya. Tapi ada membahas juga peraturan di sekitar. Nah, fungsinya untuk itu. Ketika ada peraturan yang kalian rasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan kebiasaan kalian, nah, kalian bisa mengkomunikasikan. Ya. Jadi bukan yang sering kalian di TV lihat langsung demo. Ya. Tapi harus ada komunikasi dengan pihak sekolah atau dengan pihak pembuat peraturan dan penegak peraturan. Kalau tidak berani mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, akan selamanya terjadi pelanggaran. Nah, otomatis harus ada satu atau beberapa siswa yang mau mewakili aspirasi kalian. Ada yang di sini yang mau mewakili? Nah, berarti kalian lebih nyaman melanggar daripada harus berkomunikasi ya. Berikutnya, oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 membahas tentang hubungan antar lembaga tinggi negara. Silakan. Hubungan antara MPR dan Presiden Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah majelis yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Sedangkan yang nulis Sedang Presiden sebagai mandataris DPR yaitu menyelenggarakan pemerintahan tertinggi di bawah majelis yang harus menjalankan gaulan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden terlihat ketika rancangan undang-undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Jika tidak ada persetujuan, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR
masa itu. Segitu Pak. Lagi. Oke, materinya kelompok lengkap ya, kelompok 2. Oke, ada yang mau menanggapi dulu nggak sebelum bertanya? Tentang lembaga tinggi negara. Ada nggak? Nah. Oke, Bapak tanya ke kelompok ini dulu. Lembaga tinggi negara itu ada apa saja? DPR, MPR, terus kementeriannya, Terus? dan berbagai yang sejenisnya. Oke. Apa saja lembaga tinggi negara? Terus? yang lainnya Apa aja lembaga tinggi negara? DPR, MPR, DPR, kementerian. Aduh, satu lagi tinggi. DPR, Kejaksaan tinggi, terus Apa? Kelompok ini apa saja lembaga tinggi negara? MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksaan Keuangan. Lengkapan ini Ya sama gitu. lebih lengkap ini ya. Ini kenapa Arto nggak nyari di Google? Ada apa saja? MPR, DPR, udah Pak, yang ada hubungan ininya. Nah, tadi Bapak dengar, bentar ya. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ya, tadi Bapak dengar masih ada istilah lembaga tertinggi. Ya, ada ya di situ ya? Ada ya? Kemudian masih ada istilah mandataris apa? Mandataris DPR. Nah, itu informasinya kalian dapat bukan yang update. Berarti yang lama Pak. Iya itu. Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi gitu. Nah, yang ada sekarang hanya lembaga tinggi. Lembaga tinggi tadi sudah disebutkan oleh Tamam ya. Oleh Tamam. Jadi ada DPR, MPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial ya. Ada juga BPK. Nah, kalian pernah dengar istilah trias politika? Nah, kalian pernah di SMP ada sejarah dunia? Ada pelajaran, ada materi sejarah dunia nggak? Pernah? Pernah dengar materi revolusi Prancis belum? Belum banget. Pernah dengar nama Napoleon? Napoleon Bonaparte? Siapa itu? Itu apa ya, orang yang memulai revolusi Prancis atau kekaisarannya. Nah, itu salah satu tokoh revolusi Prancis yang pada akhirnya itu memunculkan nanti sejarahnya dari Napoleon, lalu memunculkan yang istilah trias politika ya, yang kalau tidak salah apa lupa lagi John Locke atau Rousseau ya. Trias politika itu adalah ini
ada yang bilang pembagian kekuasaan, ada yang pemisahan, ya. Ada kekuasaan legislatif, terus apa lagi? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Oke. Apa yang termasuk lembaga legislatif? Tahu nggak? Nggak, ada yang tahu? Siapa saja atau lembaga apa saja yang masuk ke legislatif? Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Kayak sejenis yang lembaga pemilihan kayak KPU apa Bawaslu gitu. Apa seperti apa? Itu mah pemilihan anggota legislatif. Kalau ini mah yang legislatif berarti yang dipilih. Yang udah kepilihnya. Nah, jadi yang DPR ada gitu. nah DPR yang tadi disebutkan Tamam itu sebetulnya Legislatif. yang 3 itu ada yang masuk ke lembaga legislatif, ada yang masuk ke lembaga eksekutif, ada yang ke yudikatif. Nah, legislatif lembaganya apa saja? Ada yang tahu? DPR, DPD, ya, legislatif itu kita tulis ya. Oke, ada legislatif. Habis? Ini ya. Ada eksekutif sama ada yudikatif. Yang ini? Satu lagi. Nah, di sini legislatif itu adalah MPR. Di dalam MPR itu ada 2 lembaga lagi. Nah, ada DPR, ada DPR dan DPD itu otomatis anggota DPR. Jadi dibagi lagi ada anggota. Eksekutifnya siapa? Di sini ada 3 yudikatifnya. Kemudian ada lagi satu lembaga yang namanya kan kemarin Bapak suruh apa saja, tugasnya apa? Alhamdulillah. Nah, kemudian kan ada pertanyaan lagi, kapan mereka lembaga-lembaga ini bisa mengadakan hubungan? Contoh, udah tahu belum tugas legislatif apa, eksekutif apa, yudikatif apa? Nah, harusnya kelompok ini yang lebih tahu. Ya. Harusnya kelompok ini yang lebih tahu. Legislatif, ya, legislatif itu tugasnya merancang. Merancang apa? Nah, undang-undang. KUD-nya kan udah ada. Nah, undang-undang itu apa? Ya, peraturan. Nanti setelah undang-undang, nah ini kalau tugas lembaga tinggi itu. Jadi yang lembaga-lembaga ini nanti akan
berhubungan untuk membahas undang-undang ya. Yang merancangnya legislatif, yang mengesahkannya eksekutif, yang mengesahkan dan yang melaksanakan namanya juga eksekutif, diambil dari kata eksekusi ya, pelaksana. Jadi ini pelaksana, ini yang merancang, ini yang melaksanakan, ini yang apa? Menjalankan sama melaksanakan apa bedanya? Ini yang mengawasi. Nah, ini yang mengawasi, ya, yang mengawasi. Begitu. Kapan lembaga-lembaga ini akan berhubungan? Ada yang tahu? Cung. Saat rapat apa? Rancangan undang-undang. Rapat pemerintahan, contohnya. Pemilu, terus. Ya. Iya. Oke, contoh gini ya. Ketika akan membahas undang-undang ya, sebuah undang-undang itu siapa yang akan bertemu, lembaga apa saja yang akan bertemu, ada yang tahu nggak? DPR dan Presiden ya. Di mana? Di mana? Hah? Ya, di gedung DPR. Dalam acara apa? Ya, rapat. Namanya bukan rapat, tapi kalau di sini sidang. Sidang ya. Sidang. Ada sidang pleno, ada sidang tahunan ya. Bahkan ada sidang istimewa. Nah, itu sebetulnya harus dibahas kelompok 2 itu ini. Jadi kapan mereka akan berhubungan? Kapan Presiden atau DPR bertemu MA, bertemu MK? Nah, itu harus tahu juga ya. Tugas MA apa? Tugas MA Mahkamah Agung Mengawasi eksekutif. kalau MK, kalau KY sama tuh. Buat apa kalau sama mah dibagi-bagi tugas, dibagi-bagi lembaganya. Nah, cari lagi nanti ya tugasnya. Bisa ada di UAS. Ya, SAS sekarang namanya. Sumatif akhir semester. Oke, secara umum kelompok 2 sebetulnya kurang lengkap informasinya, tapi kasih aplaus dulu. Lanjut kelompok 3. Ini ya? Iya, berempat. Ini membahas tentang apa? Amandemen. Oke, udah lengkap belum? Bahan ini ya, so silakan. Amandemen UUD 1945 5W tambah 1H. Wait, apa itu amandemen UUD 1945? Amandemen Kedengaran? Ya. Yang keras. Amandemen UUD 1945 5W 1H. Wait, apa itu amandemen UUD 1945? Amandemen adalah usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Pengertian lain, amandemen merupakan penambahan pada bagian yang sudah ada. Apa itu? Amandemen pertama, perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal 7. Kapan
3 UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal 9. Kapan amandemen keempat? Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Ini telah berhasil ya amandemen tanggal 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, di mana amandemen dilaksanakan di Jakarta. Why? Kenapa amandemen diadakan? Tujuan amandemen UUD 1945 yang paling utama tentunya adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Amandemen juga bertujuan untuk membentuk hukum yang belum dijelaskan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang melakukan amandemen? Yang berhak adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah MPR. Bagaimana proses terjadinya amandemen? 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekarang kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sedang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan dikurang-kurangnya 50% ditambah sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ada yang mau bertanya nggak tentang amandemen? Kelompok ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak? Nah, Bapak nanya kalau gitu. Buat semuanya. Amandemen itu kan perubahan ya, perubahan atas Undang-Undang Dasar. Apa yang berubah? Seperti perubahan di agendanya mungkin atau di peraturannya bisa. Gimana berubahnya teh apa? Yang Kurang diketahui aja. kurang tahu sih. Kurang tahu? Ya. Tahu nggak? Mau tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Coba kelompok ini ada yang tahu nggak apa yang berubahnya? Kan Undang-Undang Dasar itu diamandemen, dirubah. Nah, apa yang berubahnya itu? Apa yang berubah? Nah, tuh Bapak Tahu nggak? Oh, ini mah kelompoknya ya. Nah, sebelum kelompoknya, ada yang tahu nggak kelompok ini? Pasal-pasalnya Pasal-pasalnya pasti. direvisi mungkin Pak. Contoh. Contohnya Pasal ini yang awalnya mengatur ini, yang tadinya ini teh begini, jadinya begitu. Ada nggak? Tahu nggak? kurang tahu pasalnya Pak. Atau contoh pembahasan tentang apa? Biasanya aturan beragama Pak suka dirubah. Gimana? Jadi misalnya kan dulu aturan di negara Indonesia agama itu kan Islam. Mungkin karena ada musyawarah lagi diubah jadi buat semua agama gitu Pak. Contoh? Ya kurang tahu pasalnya Pak. Yang lain?
yang paling mendasar ya sebetulnya tadi teh satu sebelum amandemen bagaimana cara memilih presiden, tahu nggak? Pilpres nggak? Sebelum amandemen bagaimana cara memilih presiden, ada yang tahu nggak? Hah? Rakyat? Rakyat? Ditentukan oleh presiden sebelumnya, Pak. Ditentukan oleh presiden sebelumnya? MPR menjadi demokrasi. Ditentukan oleh MPR? Ya, sebelum amandemen presiden itu dipilih oleh MPR ya dalam sidang MPR. Setelah amandemen presiden itu dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara. Nah, itu salah satu produk amandemen ya. Tuh. Sebelum amandemen masa bakti presiden itu berapa tahun? 2 soklah 3,5 ya sebelum amandemen seumur hidup ya jadi sebelum amandemen masa berlaku kepemimpinan presiden itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Titik sampai situ. 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Titik. Akhirnya terjadi di periode pemerintahan Soeharto. Nah, waktu itu sampai 32 tahun ya. Berarti berapa periode kalau dihitung 5 tahun? 6. Mau ke 7 berarti ya. Nah, itu ya. Sehingga orang kalau lama berkuasa itu cenderung apa? Ya, kuat. Kalau orangnya ini ya sesuai dengan peraturan. Kalau tidak sesuai dengan peraturan, ya kan Soeharto turun karena indikasi korupsi. Nah, ada sebuah pernyataan menurut ahli bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Ya. Jadi orang yang lama berkuasa itu cenderung korup dan itu terbukti. Ya. Makanya di amandemen itu presiden itu masa berlakunya 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode. Ya, jadi seseorang atau warga negara Indonesia itu bisa jadi presiden sebanyak 2 periode saja. Ya, tidak sampai 6 dan selebihnya ya. Jadi diaturnya begitu. Itu ya salah satunya. Kemudian komposisi MPR nih, komposisi MPR. Dulu mah ABRI, tahu ABRI? Apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu gabungan dari TNI dan polisi. TNI dan polisi itu bisa masuk ke sini, ke politik, ya. Akhirnya
yang namanya militer itu pasti akan nurut ke komandan ya. Dalam hal ini presiden sebagai panglima tertinggi tentara ya. Ya, otomatis tentara pasti ngikut apa kata panglima. Nah, salah satu produk amandemen adalah dicabutnya dwifungsi ABRI, jadi tidak punya kepentingan politik, tidak boleh masuk ke ranah politik gitu ya. Nah itu ya, apalagi ya produk amandemen ya yang nah ini adalah produk amandemen ya, Komisi Yudisial DPD. Kalau dulu namanya utusan daerah, jadi dari daerah-daerah itu mengirimkan utusannya untuk duduk di MPR. Sekarang namanya DPD. Dan dipilih langsung juga oleh rakyat. Jadi semuanya dipilih langsung oleh rakyat. MK dan KY itu adalah produk amandemen juga ya. Nah, jadi karena ada penyimpangan dari Undang-Undang Dasar, maka dibentuklah sebuah lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Itu tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Ya, bukan undang-undang, tapi khusus untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Ya, karena Undang-Undang Dasar adalah konstitusi negara Indonesia. Nah, jadi biar tidak ada penyimpangan Undang-Undang Dasar, yang baik itu yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif, dibentuklah MK. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, sekarang yang berapa? Satu kelompok lagi membahas tragedi Kanjuruhan. Nanti kira-kira ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasarnya yang mana gitu ya. Silakan. Ya, bagian utamanya buat apa yang terjadi di Kanjuruhan. Nah, yang terjadinya kerusuhan yang merupakan hasil dari rivalitas antara Arema dan Persebaya yang didasari atas kekalahan Arema di kandangnya sendiri, yang dimana banyak korban yang terjadi akibat terinjak-injak dan terkena gas air mata dari aparat. Lanjut. Siapa aja? Apa? Iya. Siapa saja terlibat dalam tragedi Kanjuruhan? Aparat, supporter Arema dan Persebaya. Nah, kenapa bisa terjadi tragedi Kanjuruhan? Karena pengadilan keamanan yang buruk dan rivalitas yang kuat yang membuat kerusuhan ini terjadi. Di mana tragedi Kanjuruhan? Di Stadion Kanjuruhan. Kota apa? Kota Malang. Malang. Bagaimana? Kapan tragedi Kanjuruhan? 1 Oktober 2022. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Memberikan sanksi yang efek jera pencopotan jabatan, ganti rugi dan sanksi pidana kepada para pihak yang bertanggung jawab. Dalam tragedi Kanjuruhan terjadi penyelenggaraan pasal apa saja? Dalam pasal 170 dan 351 huruf. Dalam pasal 2 ayat 2 peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Pasal 7 ayat 1 huruf A, B, dan E Kapolri nomor 6 tahun 2006. Ada yang mau bertanya? Masa cukup? Sudah tahu beritanya ya? Sudah ini ya. Benar tidak ada? Masa Bapak lagi yang nanya?
Oke, Cuk yang paling tahu di sini, yang paling tahu seluk beluk tragedi ini. Cuk. Oke. Oke, ada yang paling tahu kan? Bapak nggak akan nanya yang tahu, pasti tahu semuanya. Ada yang paling tahu tentang tragedi Kanjuruhan? Coba. Kumaha pan? Ya awalnya mah nggak ribut. Ya, iya awalnya mah nggak ribut. Dasarnya. Tragedinya teh tragedi naon? Siapa ngajelasin? Oke. Toh, tamam. Tamam mau angel. Oh, mau sama. Gara-gara si penonton Arema teh nggak terima timnya kalah, jadi pada turun ke tribun. Padahal cuma beberapa orang, tapi yang lainnya karena ketakutan jadi pada mencari gitu. Dan aparat juga malah nyiram apa sih? Air mata. Padahal di aturan FIFA nggak boleh. Bawahnya juga nggak boleh, apalagi menembakkan. Oke. Kita tidak akan bahas siapa yang bertanggung jawab. Yang pasti itu semuanya harus bertanggung jawab ya. Pertama dari atasnya, dari PSSI, kemudian turun ke penyelenggara ya, Badan Liga, PT LIB, kemudian FIFA nggak bertanggung jawab. Panitia pelaksana klub dan termasuk supporter itu sendiri juga harus bertanggung jawab ya. Maksudnya organisasi supporternya harus bertanggung jawab. Kemudian aparat juga di situ ada andil ya. Semuanya punya tanggung jawab ya. Ini boleh dibilang dosa berjamaah ya. Dosa berjamaah ini sebetulnya. Nah, yang sebetulnya harus kalian tanyakan ke kelompok 4 itu, ada pelanggaran pasal berapa saja di Undang-Undang Dasar dalam kasus tersebut? Ada nggak? Apa? Di Undang-Undang Dasar. Oke, berapa jumlah korban? 100 kurang, lebih banyak sih. Ya, kalau nggak salah di bawah 140 yang meninggal gitu ya. Coba hak asasi manusia yang mana yang terenggut dalam Undang-Undang Dasar ya. Kalau hubungannya nyawa itu berarti ada Undang-Undang Dasar yang ada pasal yang dilanggar, itu pasal berapa? Hak setiap warga negara berhak. Berhak apa? Nah, hak hidup. Hak hidup dalam Undang-Undang Dasar ada dalam pasal berapa? 28A. Bunyinya gimana? Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, pasal 28A ayat 1. Oh, cuma 1. Setiap orang atau setiap warga negara? Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oke, berarti ada hak
hidup mereka yang telah dirampas. Ya, pasal 28. Ada lagi yang tidak meninggal tapi cacat. Ya, kalau cacat berarti tidak sehat. Pasal berapa yang membahas kesehatan? Nah, yang bawa undang-undang dasar ada Angel. Udah ke Angel. Angel baca. Berhak mendapatkan Pasal apa? kesehatan ada nggak? Nah, baca lagi. Jadi yang dilanggar itu hak hidup, hak sehat, hak memperoleh penghidupan yang layak. Ya, apalagi kira-kira yang terampas haknya. Ya. Pecinta sepak bola jadi tidak nonton sepak bola dan dihentikan dulu ya. Nah, jadi ada hak-hak yang yang terenggut gitu ya. Tidak ada lagi yang bertanya? Siapa yang tahu perkembangan kasus ini sekarang sudah sampai tahap apa? Tidak mengikuti. Kenapa kelompoknya tidak mengikuti? Harusnya tugas kelompoknya mengikuti karena udah dikasih tugas. Kasih tugas membahas permasalahan ini ya. Apa badan yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus ini? Ada yang tahu? Yang diketuai kalau nggak salah oleh Mahfud MD ya. Tim gabungan TGSI ya kalau nggak salah. Nama timnya tim pencari fakta Kanjuruhan. Coba tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan searching apa namanya, siapa ketuanya, tim pencari fakta TGFI kalau nggak salah, lupa lagi. Dan kemudian ini menyentuh politik juga ya. Jadi ada desakan mundur PSSI, kemudian ada desakan dari beberapa klub untuk menggelar apa? TGIFP apa itu? Tim gabungan independen pencari fakta. Tim gabungan independen pencari fakta Kanjuruhan itu. Ketuanya siapa? Mahfud MD ya? Nah, Mahfud MD itu mantan ketua MK. Mahfud MD ya. Bapak tadi mau nanya apa lagi ya? Apa lagi nih? Oh iya. Selain adanya desakan mundur kepada ketua PSSI, ada juga beberapa klub yang ingin mulai bersuara ya untuk segera mengadakan kongres luar biasa PSSI. Kalau tidak salah kemarin Persebaya dan PSIS itu mendesak diselenggarakannya kongres luar biasa PSSI. Ya tujuannya itu pengen ketua PSSI-nya mundur. Dan ini akan rumit lagi. Kalau ketua PSSI mundur, Sintayong juga pengen mundur gitu. Nah, ini akan lebih rumit lagi. Dan nanti akan lebih rumit lagi pokoknya mah. Ya, pelaksanaan Liga Adik kita. Bobotoh mau nonton deh ya, supporter kehilangan lagi acara kesayangannya ya. Ya, itu
Sekarang jam bentar lagi istirahat ya. Oke. Kasih aplaus dulu untuk semuanya ya. Terima kasih sudah berusaha walaupun masih banyak kekurangan ya. Jadi begini, kalian itu nanti akan berhadapan langsung dengan klien kan. Kalian jurusan pemasaran, ya. Kalian harus bisa membuat presentasi yang bagus. Kalian harus bisa mempresentasikannya dengan bagus, ya. Nah itu kekurangannya ya. Jadi harus sering presentasi. Kan intinya nanti kalian itu harus mencari pelanggan, ya, menarik pelanggan. Jadi presentasinya harus bagus, komunikasi harus bagus, kemudian kuasai materinya, gitu ya. Ya itu dulu, ini untuk sekarang ya. Oke, kasih salam sajuta dulu buat semuanya. Sajuta. Sajuta. Sejuta. Oke, boleh kasih ucap salam sambil dadah. Assalamualaikum. Coba lagi. Mana? Ya, sok. Kenapa? Ke IG, ke YouTube.